Baik, informasi berikutnya pemirsa. Hore, alhamdulillah gaji guru naik. Tapi di Singapura pemirsa. Ya alhamdulillah juga sih untuk guru-guru di Singapura ya. Pemerintah Singapura berencana menaikkan gaji bagi 36.000 tenaga pendidik mereka mulai 1 Oktober 2026. Gaji guru Indonesia kapan? Ya, jadi pemerintah Singapura menaikkan gaji berkisar 2 hingga 9% untuk 36.000 guru di Singapura. Langkah ini diambil Kementerian Pendidikan Singapura demi menjaga daya saing profesi pendidik. Kebijakan ini juga demi meningkatkan kualitas hidup guru-guru di Singapura. Tidak hanya gaji pemirsa, jadi ada program peningkatan fasilitas dan tunjangan guru asing. Bagi ekspatriat atau guru dari luar negeri, sejumlah sekolah internasional menyediakan paket kompensasi seperti tunjangan perumahan hingga potongan biaya sekolah anak. Sementara untuk guru lokal di Singapura, rincian gaji sekolah di sana secara umum berkisar 423 juta hingga 1,41 miliar rupiah per tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung paling kecil 423 juta per tahun berarti per bulan gaji guru terendah di Singapura 35 juta rupiah per bulan. Dan itu pun dinaikkan lagi oleh mereka di tahun ini. Menurut Menteri Pendidikan Singapura Desmond Lee, para guru di Singapura adalah jantung sistem pendidikan. Hari demi hari mereka melakukan lebih dari yang diharapkan untuk membimbing siswa dan mendukung perjalanan belajar mereka. Sementara menurut anggota Komite Parlemen Pemerintah untuk Pendidikan Singapura, pemerintah perlu melihat berbagai aspek lain seperti jam kerja, beban tugas yang harus ditanggung tenaga pendidik di Singapura. Ya, bismillah kita doakan semoga guru-guru di Indonesia juga semakin sejahtera ya, gajinya naik ya nanti, amin. Nah, jika melihat perbandingan gaji guru di Asia Tenggara, ternyata Brunei Darussalam menjadi negara yang memberikan gaji terbesar untuk tenaga pendidik mereka. Berapa gajinya? Kita simak. Pertama, Brunei Darussalam, gaji guru di sana kisaran 24 juta sampai 82 juta rupiah per bulan. Singapura di posisi kedua dengan gaji 42 juta sampai 71 juta rupiah per bulan. Ternyata Kamboja di posisi ketiga pemirsa. Jadi guru-guru di Kamboja itu gajinya 13 juta sampai 43 juta rupiah. Lalu Malaysia di posisi 4. Indonesia di peringkat 9. Dengan kisaran gaji Rp540.000 sampai 7,32 juta rupiah. Tapi kita masih di atas Laos ya, di posisi ke-10. Di Laos itu 2,2 juta sampai 5,2 juta rupiah per bulan. Tapi terendahnya agak beda sama kita ya. Semoga guru di Indonesia semakin sejahtera. Informasi lainnya, Badan Gizi Nasional mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di sejumlah daerah. Sanksi ini dijatuhkan kepada Kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran mulai dari kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan. Badan Gizi Nasional mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di sejumlah daerah sebagai bagian dari penegakan disiplin dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sanksi dijatuhkan kepada Kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran mulai dari kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan BGN menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan penerima manfaat maupun merugikan keuangan negara. Untuk memperkuat pengawasan, BGN tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan proses operasional di setiap dapur MBG dipantau secara lebih sistematis. BGN juga akan meningkatkan transparansi penyelenggaraan program MBG dengan membuka akses informasi kepada orang tua, sekolah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga pemerintah daerah. Dan per hari ini, ya, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia. Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki-pengki, ngantet uang, dan lain-lain itu kita zero toleran.
dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana ya trust is good tapi control is better. Langkah penegakan disiplin yang dibarengi penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi diharapkan dapat memperbaiki tata kelola program MBG, sekaligus meminimalkan risiko terulangnya kasus keracunan maupun penyimpangan dalam pengelolaan program. Peluang timnas Indonesia lolos ke babak semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026 makin berat di mana skuad Garuda wajib menang saat bertandang ke markas Singapura Jumat mendatang jika ingin melaju ke babak selanjutnya. Kekalahan dari Vietnam membuat posisi timnas Indonesia melorot ke peringkat 3 klasemen sementara Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan koleksi 6 poin. Sementara Vietnam memimpin klasemen dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang menempel di posisi kedua. Hasil tersebut membuat laga terakhir menjadi penentu nasib skuad Garuda. Indonesia akan bertandang ke markas Singapura di Jalan Besar Stadium pada Jumat 7 Agustus mendatang. 3 poin menjadi harga mati bagi pasukan Garuda untuk memastikan tiket ke babak semifinal. Hasil imbang apalagi kekalahan memaksa Indonesia mengakhiri perjuangan lebih cepat di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Namun misi tersebut tidak akan mudah. Singapura tampil konsisten sepanjang fase grup dan masih belum terkalahkan. Di bawah arahan Gavinli, Singapura tampil pertahanan yang rapi dan disiplin. Jarak antara ini terjaga dengan baik sehingga menyulitkan lawan untuk menciptakan peluang bersih. Dari 3 pertandingan, Singapura sukses mengoleksi 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil imbang itu terjadi saat skuad asuhan Gavinli mampu menahan imbang tanpa gol atas Vietnam. Melihat performa impresif yang ditunjukkan, Singapura layak disebut sebagai salah satu kekuatan terbaik Asia Tenggara saat ini. Ya, konsistensi The Lions menjadi sinyal bahaya bagi Garuda. Dan duel Indonesia versus Singapura pun diprediksikan menjadi ujian penting bagi pasukan John Herman dalam misi melangkah ke babak berikutnya. Ya, kekalahan menyakitkan 0-3 atas Vietnam membuat skuad Garuda harus berjuang di laga terakhir Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 di mana Ketua PSSI Erick Thohir mengaku kekuatan Vietnam dan tegaskan tetap percaya kepada pelatih John Herman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai perjuangan skuad Garuda belum habis usai dipermalukan Vietnam dalam laga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Timnas Indonesia harus menyerah 0-3 dari pasukan Golden Star Warriors di Stadion Pakansari Bogor Senin malam. Erick bereaksi santai menanggapi hasil minor skuad besutan John Herman. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Vietnam merupakan tim yang kuat. Namun meski begitu, dirinya masih percaya kepada juru taktik Timnas Indonesia yang masih membutuhkan adaptasi permainan. Loh, memang kan tim Vietnam, tim yang tangguh, ya, kompak, dan dia juga sudah training camp cukup lama sebelum persiapan ini dan memang juara AFF berkali-kali gitu. Jadi memang saya percaya sama John. Ya, saya rasa tinggal perlu adaptasi karena ini permainan yang berbeda. Jadi mudah-mudahan nanti lawan Singapura kita harus bisa bangkit gitu, ya. Dan kita harus apresiasi Vietnam bagus, tapi ya bukan berarti kita mengalah. Nanti di game berikutnya kita coba lakukan. Vietnam memperpanjang rekor buruk Indonesia dalam pertemuan di turnamen Asia Tenggara ini. Terakhir, skuad Garuda meraih kemenangan atas Vietnam terjadi di edisi 2016 silam. Kini Rizky Ridho dan kawan-kawan harus kembali fokus menatap laga terakhir di Grup A saat bertamu ke kandang Singapura. Kemenangan pada laga nanti mutlak menjadi harga mati bagi skuad Garuda untuk lolos ke babak semifinal. Pemirsa, Nguyen Van Vie terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga ketiga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Van Vie menyumbang 1 gol yang menjadi awal bagi skuad The Golden Stars Warrior meraih kemenangan atas skuad Garuda dengan skor akhir 3-0.
Nguyen Van Phi tampil apik saat Vietnam menggilas Indonesia pada laga grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Van Phi menyumbang 1 gol yang sekaligus menjadi momentum positif Vietnam untuk mengalahkan Indonesia dengan skor akhir 3-0. Performanya ini membuat Van Phi dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga ini, sekaligus berkontribusi membawa Vietnam memuncaki klasemen sementara grup A dengan 7 poin. Ya, timnas Indonesia harus menyerah dalam laga ketiga grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 menjamu Vietnam di Pakansari. Padahal sebagai tuan rumah ya, skuad Garuda menelan kekalahan dengan skor telak 0-3. Menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, skuad Garuda sempat kewalahan meladeni permainan tim tamu. Vietnam mampu unggul lebih dulu saat laga memasuki menit kelima. Gol tercipta hasil sepakan Nguyen Van Phi yang menjebol gawang Nadeo dari sudut sempit. Menit 18, Golden Star Warrior menambah keunggulan. Memaksimalkan celah pertahanan Indonesia, Nguyen Hai Long mencetak gol tambahan membawa Vietnam unggul 2-0 atas Indonesia di babak pertama. Hingga waktu jeda, skor 2-0 di babak pertama tetap bertahan. Di paruh kedua, skuad Garuda memburu gol balasan. Namun permainan Vietnam kembali membuat lini pertahanan Indonesia kocar-kacir. Menit 64, pelatih John Hartman mengganti 3 pemain sekaligus untuk bisa meningkatkan intensitas serangan. Namun tim tamu lewat pemain penggantinya Nguyen Sanson justru berhasil mencetak gol tambahan yang tercipta di menit 70. Pemain naturalisasi dari Brazil Evanilson itu mencetak gol lewat aksi penetrasinya dari dalam kotak penalti. Skor 3-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Dari kekalahan ini membuat peluang Indonesia ke semifinal kian tipis. Laga berikutnya skuad Garuda akan bertandang ke Singapura, sementara Vietnam akan kedatangan timnas Kamboja.